semuanya lengkap, itu artinya kita orang kaya. Ada banyak di luar sana orang bernapas saja susah. Kalau orang luar negeri sana, mereka baru mencapai bulan, kita sudah jalan-jalan di matahari. Sampai sudah pernah ke matahari. Nah, berarti kita sudah orang kaya. Ke matahari aja kita injak-injak ya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah kita yang terbesar. Dia Allah kita yang dahsyat. Saudara siap memuji Tuhan? Belum kedengaran suaranya, siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah kita yang terbesar dan termulia. Haleluya. Selamat datang Bapak Pastor. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai menghadiran Tuhan. Kau terbesar dan mulia dalam semua memujimu. Lebih lagi kepada Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, memujimu. Katakan Dia Allah kita yang termulia. Haleluya. Aku memuji, semua jiwa aku bernyanyi, Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, Tuhan dan bernyanyi, Mu ada dalamku, Tuhan. Bagi Tuhan. Tadi memuji, sukacita lihat. Katakan Dia terbesar. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Dan mulia dalam semua memuji. Jiwa aku bernyanyi, Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, suarakan bernyanyi, Mu ada dalamku, Tuhan. Naik memuji, sukacita di hati. Lebih lagi katakan Dia terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Besar dan mulia dalam semua memuji. Katakan Dia terbesar. Haleluya. Besar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Besar dan mulia dalam semua memujimu. Dalam semua memujimu. Dalam semua memujimu. Haleluya. Haleluya. Kita semua menyadari bahwasanya kita ada tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kita masuk lagi dalam lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita terus bersuka cita. Haleluya.
hari-hari ke hari. Berkat Tuhan tidak pernah terbatalkan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda kesetiaan. Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu berkah-berkah. Lagi-lagi umat Tuhan, haleluya. Yesus kita dahsyat, Dia yang tersedia bagi kita, haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu. Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu berkeseratan denganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu berkeseratan denganku. Selalu berkeseratan, selalu berkeseratan. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Pujian berkata, dari hari ke hari tidak pernah terbatalkan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Sebagai pemberitahuan, Gereja GB Live tidak menggunakan kolektan. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, baik mengembalikan persepuluhan, berikan lewat kotak persembahan yang sudah tersedia di lantai 1. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita akan menyembah Tuhan. Kita masuk kepada pujian firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami umat-Mu ya Bapa. Biarkan kami selalu menyadari ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus, dengan organ-organ tubuh kami yang sehat, itu artinya kami berkata Tuhan, berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari Engkau menyertai setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur betapa Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Tidak satu pun Engkau lewatkan Tuhan Yesus. Haleluya. Syikira lama-lama ya syikira lama. Mari angkat
pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Lebih lagi umat Tuhan angkat pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia dan kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih lagi umat Tuhan, kembali saya undang kita untuk bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi angkat pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Luar biasa kasih-Nya kepada kita. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa
Yesus, sedikit pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Haleluya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Ketika Engkau mengingat kebaikan Tuhan, sungguhlah hatimu yang ada ucapan syukur kepada Dia. Sikira lama-lamanya sikira wasya. Dari hari ke hari Dia telah memelihara kita. Bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun kita bisa melewatinya. Semua karena kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sikira lama-lamanya sikira wasya. Kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Hidup kami tidak tergantung dengan situasi dunia ini, tapi hidup kami tergantung kepada Allah kami yang hidup, yaitulah Yesus Kristus adalah Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat lawan dan saat ini Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami tidak tergantung dengan situasi dunia ini, karena damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami bagaikan sumber mata air yang mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Betapa kagum Ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. katakan betapa kagum. Haleluya. Kau tahu apanya? Perbuatan tangannya, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kamu melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya tanganmu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan, betapa luar biasa pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami ingin mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami ingin semua yang di sini dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Angkat setiap selubung yang menutupi mata dan telinga kami Tuhan. Biarlah roh hikmat, pengenalan dan wahyu itu turun atas setiap kami, memperoleh, sehingga setiap kami memperoleh benih yang tidak pernah bisa binasa tersebut, yaitu benih kebenaran firman Tuhan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat tahun baru semuanya, selamat tahun baru Imlek juga. Gak terasa sudah berapa waktu kita gak ketemu. Jadi di tahun yang baru dan tahun baru Imlek juga, kita berharap semua dapat
tahun yang baru, rezeki yang baru ya. Amin. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu upah kita tuh yang udah sangat besar. Amin. Kalau kita lihat di di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, Raja Daud ada berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tanpa sebuah kedalaman, kita tidak akan bisa berkata seperti Raja Daud ini. Ini perkataan yang timbul dari sebuah kedalaman. Ada satu quote yang berkata seperti ini, kamu nggak bakal bisa melihat kedalaman, misteri kedalaman dari sebuah lautan jika kita cuma ada di permukaan laut aja. Begitupun kita tidak bisa mengetahui kedalaman dari Kristus itu sendiri, dari kehidupan kekristenan, jikalau komitmen kita cuma ada di permukaan. Kamu yang menentukan sendiri seberapa dalam, seberapa jauh kamu pergi, dan kamu akan seberapa dalam, seberapa jauh kamu putuskan mau ikut Tuhan, itu akan menentukan seberapa yang akan kalian lihat dan kalian alami di dalam Tuhan. Tanpa sebuah kedalaman, kita nggak akan pernah memahami kekayaan apa yang kita punya di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa bilang Tuhan Yesus harta kita, tapi realitanya yang kita kejar bukan Tuhan Yesus gitu. Yang kita kejar harta dunia ini. Oleh sebab itu, ketika dunia ini mengalami goncangan, banyak orang menjadi depresi karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi kalau kita bisa mulai mengerti, kita akan berkata seperti yang Paulus katakan, ketika kita mulai masuk dalam satu kedalaman, Paulus mengatakan demikian di Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena ini yang sebenarnya adalah yang benar-benar luar biasa. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah kedalaman. Kita udah bahas di sini, udah dibahas berkali-kali. Saya kemarin dapat kesempatan untuk sharing di sini. Saya tanya sama Pak Kris dan Pak Jun, apa temanya? Masih tentang Tuhan Yesus juga. Ya memang Tuhan Yesus gak akan pernah habis dibahas ya. Dan setiap minggu kita bahas ini, yang diharapkan adalah teman-teman semua dan kita, termasuk saya juga, kita mencapai sebuah kedalaman. Jangan ada di permukaan terus. Nah, kenapa kita harus masuk di sebuah kedalaman? Ini di sini ada gambar, foto. Ini sebenarnya benih pohon korma. Saya yakin mungkin udah ada yang pernah dengar lah. Kalau di daerah Timur Tengah, di padang pasir itu, benihnya pohon korma itu dia ditaruh di dalam pasir dan di bagian atasnya ditimpa sama batu. Tujuannya apa? Supaya benih itu nggak bertumbuh ke atas, tapi bertumbuhnya ke bawah. Karena di padang pasir itu kan airnya susah. Airnya adanya di kedalaman. Ketika dia ditahan di atasnya, akarnya akan merambat terus ke bawah. Ketika dia bertemu air, itu akarnya udah besar sekali, udah banyak sekali. Sehingga ketika akarnya sudah bertemu air dan akarnya besar, dia akan mulai bertumbuh ke atas seperti yang gambar dilihat di bawahnya itu. Itu pohon korma yang sudah jadi kayak pohon kelapa itu di tengah padang pasir. Walaupun terjadi badai, dia bisa tetap berdiri. Maka demikianlah, ketika dia akarnya sudah tumbuh kuat, itu batu yang nutupin di atasnya itu dengan gampangnya dipecahin sama dia. Kalau Tuhan izinkan rekayasa hidup kita, mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sebuah proses. Saya nggak tahu proses kehidupan apa yang teman-teman alami. Itu seperti batu. Bukan tujuannya untuk menghancurkan, tapi Tuhan mau kita cari Dia lebih dalam. Karena seperti di Matius katakan, kalau kita bisa cari Tuhan lebih dalam, Dia akan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika terjadi hujan dan badai, nggak akan jatuh. Karena badai bisa terjadi, namanya kehidupan dalam dunia, musim kering, musim hujan, pasti terjadi. Namanya siklus keuangan nggak ada lah, orang yang uangnya selalu bagus, kerjaan, pasti ada momen-momen di bawah juga. Tapi ketika pondasinya kita itu kuat, walaupun terjadi hujan, terjadi gempa, bangunan itu akan tetap berdiri. Dan Tuhan mau ketika terjadi badai sekalipun, kita bisa tetap tenang. Nggak jadi kalah oleh keadaan, kita jadi orang-orang yang menang. Karena Tuhan perlengkapi kita bukan cuma dengan selengkap senjata Allah, tapi Tuhan perlengkapi kita tuh juga dengan kemenangan. Dia yang sudah menang di kayu salib. Cuman untuk memperoleh kemenangan itu kita harus mau
bertumbuh karena dia, ambil dari dia kemenangan itu. Nah, di Mazmur 1 juga dikatakan, ketika kita semakin mau ke dalam, dikatakan gini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena akarnya ketemu dengan air, ya pasti dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, karena akarnya bertemu dengan sumber air itu sendiri, yang pasti akan berbuah pada musimnya, nggak akan layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahun 2023 cuman akan jadi tahun-tahun yang sama dengan tahun sebelumnya kalau kita nggak pernah mencapai satu kedalaman. Kita cuma akan jadi kayak pohon toge atau pohon cabai yang kecil. Kita cuma akan mengulangi setiap tahun tapi nggak pernah ada pertumbuhan. Lebih lanjut lagi. Nah, di sini saya ada kasih tampilan seberapa dalam teman-teman mau pergi, mau menyelam. Ini saya ada kasih di sini tampilan orang yang berenang di atas permukaan kolam renang. Enak kan kalau berenang kayak begini ya, santai, ngikutin arus, adem, kena angin, kayaknya bisa ketiduran gitu. Kalau apalagi ada bannya gitu. Tapi firman Tuhan berkata, kalau orang yang ada di permukaan itu tuh seperti apa ya, kena ombak ke kiri dia akan kena ke kiri, kena ombak ke kanan dia akan kena ke kanan. Dan teman-teman kalau tahu juga, ikan yang paling gampang dijaring itu yang kena tombak itu adalah ikan-ikan yang di permukaan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita masuk lebih dalam. Nah, untuk masuk ke dalaman, kalau lihat di gambar selanjutnya itu ada orang berenang. Kalau kayak teman-teman pernah berenang di kolam renang kan, kita mau berenang gaya batu tuh mau ada di dasar aja rasanya kan nggak gampang ya, karena ada daya dorong air yang bikin kita tuh ngambang. Buat kita ada di dasar kolam itu kita mesti ada tenaga tuh. Nah, itulah kenapa kalau kita mau ke dalam Tuhan, mungkin teman-teman rasa saya mau ikut Tuhan dengan sungguh, rasanya susah ya. Karena tanpa kita mau dengan usaha kita nyelam ke dalam, dorongan tekanan dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesibukan pekerjaan, urusan keluarga dan lain-lain akan terus membawa kita dalam Tuhan sebenarnya cuma di permukaan terus, seperti daya dorong air itu. Kita nggak akan bisa. Ujung-ujungnya kita akan bilang ke orang-orang gini, udahlah ikut Tuhan, nggak usah gimana-gimana, yang penting datang ke gereja, yang penting baca Alkitab, udah gitu, biasa-biasa aja. Capek kalau mesti ngejar sampai kedalaman. Nah, seberapa dalam kita mau ikut Tuhan? Kalau sampai kedalaman kayak kolam renang, kedalaman 3 meter, mungkin kita masih bisa pakai usaha sendiri. Tapi kalau kita mau yang lebih dalam lagi, itu saya ada kasih lihat gambar orang penyelam. Lebih dalam dari 3 meter, mau kedalaman misalnya 10 meter, nggak bisa kalau kita cuma pakai usaha sendiri tanpa alat bantu. Yang ada kita pasti bisa bentaran doang juga akan nggak tahan napasnya karena oksigennya makin tipis. Di kedalaman tuh oksigen makin tipis. Makanya di situ kalau lihat penyelam itu dia pakai tabung oksigen, dia pakai kacamata, itu udah pasti. Seringkali kita juga begitu kan, kita berpikir kita mau makin dalam sama Tuhan, kita mau pakai nggak mau pakai alat bantu, nggak bisa. Mau makin lebih dalam lagi tuh, itu ada kapal selam, mau kedalaman lebih dari 10 meter, misalnya kedalaman 100 meter atau 1000 meter, nggak mungkin kita cuman nggak pakai alat bantu, nggak bisa. Dan setiap kedalaman ada alat bantunya, taunya dari mana kita pakai alat bantunya ini. Itu dikatakan di Yohanes 16:13, di ayat atasnya saya ada kasih ayat. Itulah coach kita, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia yang akan ajarin kita berenang. Gak mungkin orang bisa nyelam kalau dia belum bisa berenang dulu di kolam renang. Gak mungkin orang itu akan jadi pasukan yang ada di kapal selam kalau dia gak bisa diving gitu, gak mungkin. Jadi semua ada tahapannya. Tapi mau gak kita izinkan kita dilatih sama Roh Kudus? Kadang seringkali kita pengennya dengan kekuatan kita sendiri gitu. Kita, gue mau makin dalam di dalam Tuhan tapi gak mau ngandelin Roh Kudus, gak akan bisa. Kita nyampe di kedalaman 10 meter, itu tekanan air akan lebih dalam lagi. Tekanan air akan bikin kuping kita berdarah karena tekanan udaranya beda. Lebih-lebih di kedalaman 100 meter, 1000 meter, mati langsung gepeng karena tekanan airnya begitu kuat. Udah ke bawah arus juga. Jadi semakin dalam sama Tuhan, itu kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Makanya kenapa Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan andalkan pengertian sendiri. Kalau kita pakai pengertian sendiri, paling dalam cuma di kolam renang. Dan jangan heran rasanya kalau kita mau dalam
pakai kekuatan sendiri, kita rasanya kok kayaknya mau kejar hati Tuhan kok rasanya berat banget, susah banget. Kok kayaknya kok saya nggak punya perasaan gimana ya sama Tuhan, karena kita ngejar pakai kekuatan sendiri. Tapi coba deh sekali-kali kita bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, saya merendahkan hati di hadapanmu, ajarin saya, karena tanpa Engkau saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Roh Kudus akan singkapkan semuanya, caranya. Lebih lanjut lagi, saya agak cepet-cepet nih karena waktunya di sini bentar. Kalau saya di tempat lain ya, sharing tuh bisa sampai sejam 2 jam. Sini kan 30-40 menit ya. Kita bersama. Nah, kita lanjut lagi. Tanpa bobot tidak ada kedalaman. Tanpa bobot tidak ada kedalaman. Kalau orang kayak penyelam aja, dia nggak pakai pemberat, nggak bisa tuh dia itu di baju selam itu sebenarnya ada pemberatnya. Tanpa bobot tidak ada kedalaman. Bobot ini bicara tentang pengenalan, pengertian, ketetapan hati, ketaatan, penundukan, mesbah. Tuhan maunya kita masuk kepada kedalaman. Tapi kita sendiri juga harus makin dalam ikut Tuhan. Kita harus yang bisa mulai mendeteksi apa yang mesti kita potong dalam kehidupan kita. Kalau nggak keribetan yang kita bawa dalam kehidupan itu terlalu banyak. Entah itu kebebalan kita, kemalasan kita. Cara berpikir yang lama itu mesti kita ganti dengan cara berpikir yang baru. Kita lihat di Lukas 22 ayat 31-34. Di sini bercerita tentang Tuhan Yesus ngomong sama Simon Petrus. Dia bilang, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampih kamu seperti gandum. Tuhan Yesus ngomong sama si Petrus, padahal Petrus ini udah ngikutin Tuhan Yesus langsung. Kita kan di sini kan bilang kita pengikut Tuhan Yesus. Ini tapi si Petrus ini kan udah benar-benar 12 muridnya Tuhan Yesus loh, langsung. Dia merasa dia udah dekat sekali sama Tuhan. Tapi dia nggak punya bobot. Makanya Tuhan Yesus sampai udah bilang, hati-hati Simon, iblis sudah siap buat menampih kamu. Kamu pikir kamu ada di kedalaman, tapi sebenarnya kamu nggak ada di kedalaman. Kan si Petrus di saat itu berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus ngomong, lu ngomong aja, katanya dia bilang. Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam nggak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Kita boleh bilang kita datang ke gereja, kalau nggak punya kedalaman, begitu terjadi badai, dengan gampang itu kita akan ditampih. Kita nggak punya bobot di dalam Tuhan. Di Daniel 5 ayat 27 juga dikatakan, tekel tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Ini kalau teman-teman tahu di sini kisahnya raja siapa saya lupa nih. Ini yang Daniel lihat ada tulisan di dinding mene-mene tekel ufarsin. Raja ini ditimbang terlalu ringan. Dia itu akhirnya malam itu juga kalau nggak salah dia dibinasakan. Di Matius 3 ayat 7-12 juga di sini dikatakan Tuhan Yesus saja udah. Di sini Yohanes Pembaptis yang ngomong. Dikatakan di sini. Di ayat terakhirnya aja nih dibilang gini, alat penapi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Kenapa kita harus masuk kepada kedalaman? Karena kalau kita cuma jadi orang yang di permukaan doang, kita didapati terlalu ringan, teman-teman. Makanya dengan gampang ketika dunia berkata A, kita akan ikut A. Padahal Tuhan bilang jangan. Kita tidak mengerti. Kita nggak pernah mengerti kalau kita nggak pernah ada di kedalaman. Lanjutnya lagi. Nah, untuk mencapai sebuah kedalaman, selain kita perlu punya bobot, di sini saya ada kasih satu diagram. Perhatikan juga cara kita melihat dan mendengar. Di sini teman-teman tahu ya, proses data itu tuh masuk ke dalam diri kita sampai jadi sebuah tindakan tuh dimulai dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Ketika sesuatu kita izinkan kita lihat dan kita dengar, itu akan masuk ke dalam otak kita. Di otak kita akan diproses dan akan mulai jadi imajinasi. Dari otak kita dia akan turun ke perasaan di hati. Mulai jadi perasaan atau emosi kita. Kalau datanya yang kita lihat itu positif, yang kita pikirin imajinasi positif, pasti perasaan atau emosinya positif. Dari emosi mulai akan timbul keinginan. Kalau yang emosi kita positif, keinginan juga pasti positif. Tapi kalau perasaannya itu negatif, pasti keinginannya negatif. Dari keinginan akan timbul tindakan.
Gak ada tindakan kalau nggak ada keinginan dulu sebelumnya. Dari tindakan akan jadi kebiasaan, dari kebiasaan akan jadi karakter, dan itu menentukan masa depan kita. Di sini paling gampangnya gini. Kalau kita punya tujuan akhirnya adalah contoh ya, kita mau masak Puyung Hai misalnya. Misal, itu adalah masa depan yang kita harapkan, kita mau bikin Puyung Hai. Apa yang kita lihat dan dengar itu seperti barang-barang yang kita beli di pasar. Ya kan? Kalau kita mau bikin Puyung Hai, tentu yang kita beli bahan-bahan untuk bikin Puyung Hai dong. Kita nggak mungkin beli bahan-bahan untuk bikin roti, malah untuk buat bikin Puyung Hai. Itu udah dua bahan yang berbeda. Nah, proses untuk melihat dan mendengar ini adalah proses kayak belanja barang di pasar seakan-akan. Dan ketika kita masukin ke dalam pikiran, itu kayak kita naruh barang belanjaan di pasar, kita taruh ke dalam kulkas seakan-akan. Nah, kalau kita melihat dan mendengar bukan apa yang firman Tuhan katakan, kita tidak akan mencapai masa depan yang Tuhan mau kita alami, masa depan yang penuh harapan, yang penuh dengan damai sejahtera. Yang terjadi kita akan depresi. Yang kita lihat dan kita dengar, bahan-bahan yang kita beli untuk bikin roti, padahal yang kita mau buat Puyung Hai. Depresi kita, karena begitu kita buka di kulkas, kok bahan bikin Puyung Hai-nya kagak ada. Nah, dunia ini cuma akan selalu ketika masa depan kita rasa hidup kita susah, dunia akan cuma ngomong, coba kamu rubah kebiasaan kamu, atau coba kamu rubah karakter kamu. Tapi nggak pernah ada yang disuruh rubah sebenarnya di apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena proses kebiasaan, tindakan, atau karakter itu udah di tengah-tengah proses. Kalau bahan awalnya aja udah salah, proses di tengahnya juga udah pasti kagak benar, dan hasil akhirnya juga kagak akan benar. Makanya di Matius 6 ayat 22-23 dikatakan gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, pasti seluruh tubuhmu. Di Lukas juga dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Makanya kenapa kita tuh harus setiap hari berkata, Tuhan, rekayasa apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Kalau itu bukan daripada Tuhan, saya kebaskan, gak ada yang masuk ke pikiran saya. Jangan itu bahan-bahan yang kita lihat malah tiap hari sampah yang kita masukin ke pikiran kita. Kita mau bikin Puyung Hai, yang kita masukin bahannya di dalam kulkas adalah sampah semua. Yang ada kita stres, kita buka kulkas, mana nih telur, mana nih wortel, mana nih daging ayam, kok yang gue buka isinya semua sampah semua. Ya, jadi pasti stres. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang udah ikut Tuhan. Mereka tahu Tuhan berjanji, punya janji yang luar biasa. Tapi apa yang mereka lihat dan mereka izinkan mereka dengar, itu semua apa yang dunia katakan. Gak sinkron, bahan bakunya beda. Makanya kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan, kalau yang bukan ikut Tuhan mah gak heran. Tapi berapa kali banyak anak Tuhan yang juga depresi ketika terjadi badai. Karena depresi, ya gimana gak depresi, mau bikin Puyung Hai tapi bahannya beda gitu. Gak ada bahannya. Kita mau peroleh janji Tuhan, tapi apa yang ada di pikiran kita semua tentang ketakutan, tentang kekhawatiran. Gak sinkron. Kita gak akan pernah nyampe di sebuah kedalaman kalau kita tidak mulai memfilter apa yang kita lihat, kita dengar. Contoh yang berikutnya, di sini saya mau kasih contoh Di sini dikatakan di Kejadian 1 ayat 27-28 bahwa Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa. Tapi apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Karena lagi-lagi dia tidak memperhatikan cara dia mendengar. Dia izinkan perkataan si ular itu masuk ke dalam pikiran dia. Detik kita membiarkan perkataan dunia itu masuk ke dalam pikiran kita, detik itu juga kita kehilangan yang ilahi daripada Tuhan. Tuhan pengennya kita punya masa depan yang luar biasa. Yang tadi saya bilang, mau bikinnya Puyung Hai misalnya. Tapi detik kita izinkan yang ada di kulkas kita itu bukan barang buat bikin Puyung Hai, detik itu juga Puyung Hai gak akan ada, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita mau menikmati yang supranatural daripada Tuhan, dengerin apa kata Tuhan, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa. Jangan seperti Adam ataupun Saul. Saul dipilih sama Tuhan, diurapi. Tapi begitu dia mengizinkan, yang dia dengar adalah berita yang kalau nggak salah Daud menghabisi berlaksa-laksa lebih, Saul menghabisi cuma sedikit. Dia jadi insecure begitu dengar orang berkata-kata seperti itu. Dan begitu juga dia dengar Goliat mengintimidasi, dia insecure.
akhirnya ujung-ujungnya padahal dia raja yang dipilih sama Tuhan, tapi akhirnya dia kehilangan covenant yang Tuhan mau kasih buat dia. Perhatiin apa yang kita dengar. Kalau kita baca firman Tuhan bentaran ngantuk ya, tapi kalau kita melihat TikTok atau Reels tuh kadang-kadang bisa setengah jam, bisa sejam loh. Terus aja lihat video pendek gitu. Atau kita nonton film, kadang-kadang bisa kalau nonton film yang bersambung kayak film drama Korea misalnya contohnya, itu kayaknya satu seri nggak cukup, kayaknya masih berapa seri baru, itu pun kayaknya karena berhenti biasanya karena udah ngantuk, karena besok masih kerja. Itu kita mesti memperhatikan apa yang kita lihat atau kita dengar, karena tanpa kita mengatur dengan kesadaran kita sendiri, kita mesti punya kesadaran kita maunya apa nih, mau jadi puyung hai. Dengan kesadaran sendiri, belilah bahan-bahan untuk bikin puyung hai, jangan izinin yang lain, pusing nanti. Kita mulai mesti memilih apa yang Tuhan katakan. Selanjutnya, untuk lebih dalam lagi, teman-teman juga harus tahu bahwa kita punya perjanjian dengan Tuhan. Apa yang membuat kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Kita punya perjanjian. Arti Yehova sendiri, kalau kita kenal ada nama-nama Tuhan, Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Sekbaot, Yehova Magen dan segala macam, itu Yehova sendiri artinya Tuhan yang memegang perjanjian. Jadi ketika kita mengenal dia sebagai Jehovah Jireh, dia adalah Tuhan yang memegang perjanjian bahwa dia akan menyediakan buat kita. Ketika dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Tuhan yang berjanji akan memberikan kesembuhan buat kita. Cuman masalahnya, perjanjian itu melibatkan dua belah pihak, ada pihak satu, ada pihak dua. Kita pengen menikmati hasil dari perjanjian, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nggak bisa. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Di Ulangan 7 ayat 9 dikatakan gini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Gak cuma dia, perjanjian Tuhan itu gak cuma dengan Abraham doang, tapi sampai beribu-ribu keturunan, termasuk untuk kita. Ular gak bisa panggil dia Yehova karena ular gak ada perjalanan dengan Tuhan. Makanya si ular ini akan selalu buat fokus kita beralih. Kita akan dibuat selalu masuk kepada apa yang daging kita mau, gak pernah masuk kepada yang supranatural, gak pernah bisa menikmati janji Tuhan ini. Jadi kita ini terlahir supranatural, segambar dan serupa sama Tuhan. Jangan izinkan apapun yang selain daripada Tuhan itu meng-cancel apapun. Memang di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan gini, gak usah heran kalau si iblis dan dunia ini pengen meng-cancel apapun yang Tuhan mau kasih. Karena memang di sini dikatakan memang ada permusuhan kok antara keturunannya si ular dengan keturunannya si perempuan ini, si Hawa. Bagiannya keturunannya si Hawa akan menemukan kepalamu dan si ular akan menemukan rumitnya. Iblis akan selalu berusaha menukarkan yang ilahi dengan yang daging. Waktu kita memilih yang daging itu sebenarnya tumit kita tuh, tumit manusia roh kita tuh kayak udah dipatahin sama dia, diremukin. Makanya manusia roh kita nggak bisa berjalan. Kita cuma berjalan dengan yang daging, itu kayak berjalan merangkak sebenarnya di pandangan Bapa di sorga ya. Karena di dalam roh, laut merah tuh bisa terbelah. Air bisa jadi anggur, 5 roti 2 ikan bisa jadi kasih makan 5.000 orang. Tapi kalau kita cuma hidup berdasarkan daging, 5 roti 2 ikan enggak, ya memang cuma untuk 1 orang atau 2 orang makan. Air memang nggak bisa jadi anggur. Itu seperti orang yang udah merangkak, nggak ada kuasanya. Lebih lanjut lagi, di sini saya ada tulis perjanjian artinya perjalanan bersama. Sebuah covenant atau perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak secara formal, serius, bahkan sakral untuk berjalan bersama. Di Amos 3 ayat 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Kita nggak akan mungkin masuk kepada kedalaman dengan Tuhan jikalau kita nggak bisa punya komitmen sama Tuhan. Seperti orang menikah aja, nggak bakal mungkin ada sebuah hubungan yang dalam ketika kita bilang, udah kita kumpul kebo aja, nggak ada ikatan. Dia bisa sama siapa aja. Tapi ketika kita mau berjanji di hadapan Tuhan, kita berjanji, baru kita bisa punya hubungan yang lebih dalam dan Tuhan bisa berkati hubungan kita dengan pasangan kita.
Alkitab berisi semua klausul perjanjian Tuhan. Jadikan janji Tuhan itu personal buat kita. Dan kita buat perjanjian dengan Tuhan. Di Keluaran 33:16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau Tuhan menawarkan kita perjanjian, itu karena Dia mau bikin perbedaan antara kita yang semua di sini dengan semua bangsa yang gak ngandelin Dia. Memang kita berbeda, memang bagian kita berbeda daripada semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang lain di tengah kondisi resesi, kita menghadapi resepsi, memang itu bagian kita. Kalau orang lain minumnya air tawar, kita minumnya air anggur, ya memang itu bagian kita. Orang ketika di padang gurun, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, mereka ditemani sama tiang awan dan tiang api. Itu kalau siang hari di padang gurun suhunya panas sekali, bisa mati orang kalau nggak ada tiang awan. Orang yang nggak mengandalkan Tuhan, bukan umatnya Tuhan, mereka pasti mati kepanasan di padang gurun. Tapi umat Tuhan ada tiang awan. Memang Tuhan bikin pembedaan. Jadi jangan heran kalau kita masuk ke dalaman dengan Tuhan, hidup kita memang pasti berbeda. Jadi kita nggak usah melihat keadaan itu kita terintimidasi, karena kita berjalan dengan Tuhan. Masalahnya kita mau buat perjanjian nggak dengan Dia. Kalau kita cuma mau di permukaan doang, nggak akan ada sebuah kedalaman dengan Dia. Ketika di malam hari di padang gurun, kalau teman-teman tahu tuh suhunya minus, dingin sekali. Kalau nggak ada tiang api, memang mati. Jadi kondisi hari-hari ini tahun 2023, sekali lagi apapun bisa terjadi, tapi Tuhan pasti membuat pembedaan buat kita yang mau masuk ke dalam. Gak akan itu berlaku kita karena kita berjalan dengan Tuhan Allah semesta alam. Izinkan Tuhan yang menetapkan langkah kita. Lanjut lagi, perjanjian dengan Tuhan adalah rekayasa dari pihak Tuhan karena kasih-Nya. Pengetahuan saja nggak cukup untuk mendapatkan perjanjian. Tuhan menginginkan yang lebih, yaitu sebuah teriakan, erangan yang dari dalam. Sebuah kerinduan yang begitu mendalam sampai yang ilahi itu menjadi bagian dari kita. Salah satu cara mengeluarkan yang ilahi dari dalam adalah minta Tuhan bongkar hidup kita, remukkan hidup kita, proses hidup kita. Seperti jus jeruk itu keluar dari jeruk yang diperas. Kita harus minta Tuhan, jangan takut. Seperti Daud yang bilang, lebih bagus aku ada di tangan Tuhan daripada di tangan musuhku. Kalau kita di tangan Tuhan, diproses sama Tuhan, hidup kita pasti akan keluar yang ilahi. Tuhan, setiap proses Tuhan itu sebenarnya adalah cinta Tuhan untuk mengoyakkan setiap selubung yang menutupi kita. Beda antara manusia natural dan supranatural. Manusia natural itu manusia yang hanya ada di permukaan, hanya menghitung kekuatannya, keuangannya, dan kesanggupannya. Tapi manusia yang supranatural menghitung kekuatan dan kesanggupan Tuhan. Semakin dalam kita kenal Tuhan, yang kita cek itu bukan kekuatan kita lagi. Seperti kayak orang penyelam, ketika dia mau ke kedalaman 10 meter, yang dia cek tuh tabung oksigennya full nggak nih? Bajunya ada aman nggak nih? Atau orang mau naik kapal selam, yang dia cek kapal selamnya ini bocor nggak? Bensinnya cukup nggak? Dia nggak ngecek lagi, gue bisa nggak berenang sendiri? Enggak. Selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak akan pernah nyampe di kedalaman. Makanya dikatakan di sini, saya ada tulis bahwa manusia yang supranatural itu yang dia hitung bukan kekuatannya dia lagi, tapi apa kata Tuhan, kesanggupannya Tuhan, dan nggak ada yang Tuhan nggak bisa lakukan. Bagian kita yang bersama dengan Tuhan adalah menari di atas gelombang kemustahilan sebenarnya. Ketika dunia bilang itu mustahil, tapi bagian kita sebenarnya bersama Tuhan tuh kita kayak surfing justru di atasnya gelombang badai itu. Bukannya kita ditelan oleh badai itu. Ketika dunia kena turbulence, kalau naik pesawat terbang itu ada awan badai. Bagian kita sama Tuhan itu, Tuhan bawa kita terbang lebih tinggi di atas awan turbulence. Tapi mau nggak kita dibawa sama Dia? Apakah hidup kita ada perjanjian dengan Tuhan atau dengan yang lain? Kalau kita berjanji sama Tuhan, hati kita berbalik sama Tuhan, hidup kita pasti akan luar biasa. Lanjutnya lagi di sini saya ada tuliskan perjanjian itu bisa diwariskan. Kejadian 17 ayat 7 mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Luar biasanya perjanjian ini diwarisi benar-benar sampai ribuan generasi. Kalau teman-teman tahu, Bapa di sorga, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham.
ditandai dengan sunat. Itu hukum yang perjanjian yang pertama. Hukum Taurat, hukum dengan itu kan di zamannya Musa. Hukum Taurat itu baru ada. Makanya ketika di zamannya Tuhan Yesus itu banyak dibilang melanggar hari Sabat lah. Hari Sabat harusnya nggak boleh nyembuhin orang, tapi dia langgar. Dia nyembuhin orang, dia nolong orang. Itu sebenarnya yang lagi dia tolong nggak sembarangan orang. Kalau teman-teman lihat di Alkitab, kayak Tuhan Yesus nolong siapapun lah, termasuk ada terakhir si Sakeus. Itu semua keturunannya Abraham sebenarnya. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji duluan dengan Abraham, baru hukum Taurat itu ada. Hukum Taurat berlaku untuk orang-orang yang bukan keturunan Abraham, yang setelahnya itu. Tapi perjanjian Tuhan dengan Abraham, bahwa ada perjanjiannya, nanti saya sebutin. Itu yang membuat kenapa Tuhan Yesus bisa bertindak padahal hukum Taurat itu bilang nggak boleh. Tapi karena orang itu keturunan Abraham, dia iniin, karena Tuhan kita Tuhan yang udah berjanji pasti dia lakukan. Jadi perjanjian itu luar biasa sebenarnya sama Tuhan. Cuman kalau dilanggar setiap perjanjian ada penaltinya. Iblis aja tahu perjanjian dengan Tuhan. Kita sendiri masa kalah sama dia. Siapa yang baca firman Tuhan dari A sampai Z, melakukan bahkan merenungkannya, hidupnya pasti akan berbahagia. Ya karena kita punya perjanjian. Seperti dasarnya perjanjian ini kayak gini loh. Kayak Daud dan kakak-kakaknya, mereka kan juga keturunan Abraham, ya kan? Daud itu kalau nggak salah dari suku Yehuda kalau nggak salah. Yehuda anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Abraham. Kakaknya Daud pun semua orang Israel itu disunat semua, mereka punya perjanjian. Tapi seberapa kita mengerti kita punya perjanjian dengan Tuhan, efeknya akan seperti ini. Waktu Goliat datang, dia mengintimidasi kakaknya Daud dan Saul, padahal mereka punya perjanjian. Tapi mereka karena tidak mengerti perjanjian apa yang mereka punya dengan Tuhan, mereka semua kabur, terintimidasi. Tapi begitu Daud yang muncul, Daud bilang, kamu siapa? Kamu orang gak bersunat. Karena sunat itu ngomong tentang tanda perjanjian. Kamu siapa? Orang gak bersunat berani menghina kami, barisan Allah yang hidup. Kakaknya Daud pun juga disunat. Daud juga disunat. Bedanya yang satu ngerti perjanjian apa yang dia punya, sama seperti gini loh. Kalau kita orang dewasa, kita punya akte rumah, kita ngerti akte rumah kita ini punya kekuatan hukum. Tapi kalau anak kecil nggak ngerti, sertifikat rumah bisa-bisa dijadiin buat kapal-kapalan, karena dia pikir itu cuma kertas lama doang. Kalau kita cuma milih jadi anak-anak, nggak bertumbuh dewasa, kita nggak nyampe satu kedalaman. Daud ditawarin sama Saul sama kakak-kakaknya, ini kamu kalau mau ngadepin Goliat pakai baju perang nih, karena kamu badannya kecil, kalau kamu nggak pakai baju perang kamu pasti kalah. Tapi karena Daud ngerti sebuah perjanjian, dia bilang saya nggak perlu pakai baju perang ini, karena saya punya perjanjian dengan Tuhan. Maksudnya apa? Dunia bisa nawarin ketika apapun yang mengintimidasi teman-teman semua di sini, entah itu karir, pekerjaan, penyakit, anggap aja tuh kayak Goliat. Kita bisa ngomong kok sama penyakit, lu itu siapa? Lu gak punya perjanjian dengan Tuhan. Gua punya perjanjian dengan Tuhan. Dengan Tuhan, nama Tuhan semesta alam, gua hancurin loh. Kita mestinya bersikap begitu. Terus sekarang kalau misalnya kita punya akte perjanjian rumah, sertifikat rumah kita yang punya. Terus ada preman mau ngambil rumah kita, nggak usah takut, bawa aja ke pengadilan. Kita bisa panggil polisi kok untuk tangkap dia, nggak usah terintimidasi. Tapi kalau kita nggak ngerti yang kita pegang itu sertifikat rumah, kita akan ketakutan. Di situ di sini saya ada tulis juga, ada selanjutnya di Galatia 3 ayat 29 dikatakan gini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita semua di sini bahas tentang Tuhan Yesus kan udah berminggu-minggu. Saya mau kasih tahu di sini dikatakan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita semua di sini keturunan Abraham, cuman masalahnya kita tahu nggak perjanjian itu. Tanpa kita masuk kepada kedalaman, kita nggak tahu kita punya perjanjian dengan Tuhan. Makanya begitu kalau Daud tidak mengerti dia punya perjanjian dengan Tuhan, waktu dia ditawarkan baju perang pasti dia pakai. Dia akan pikir bener juga ya, kan badan gua kecil, itu gua lihat badan itu gede. Kalau gua nggak pakai baju perang, nggak pegang perisai, nggak pegang pedang, mati gue. Sama.
Kalau kita nggak ngerti perjanjian dengan Tuhan, begitu kita menghadapi suatu tekanan, contoh kita lagi kena sakit, kita akan gampang nggak tanya Tuhan dulu. Waktu kita ditawarkan, oh ini ada dokter yang hebat nih, si A, dokter ini hebat ini. Itu kayak baju perang yang ditawarkan ke kita. Kita dengan gampangnya, oh yaudah yuk kita pergi ke dokter ini. Seakan-akan dokter ini lebih hebat daripada Tuhan. Padahal kita punya Jehovah Rafa, Tuhan yang berjanji akan memberikan kesembuhan. Bahkan dia sudah berikan kesembuhan itu di kayu salib buat kita. Tapi kita ngerti gak? Kalau kita nggak ngerti, kita responnya akan terima baju perang itu. Tapi kalau kita ngerti, kita akan seperti Daud yang bilang, saya nggak perlu kayak gini. Saya cuma perlu, ini ada batu yang dia pakai. Batu itu ngomong perjanjian dan firman Tuhan yang dipakai untuk menghadapi keadaan. Firman Tuhan itu lebih kuat sebenarnya dari apapun. Ada 7 hal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Abraham. Janji Tuhan itu adalah berkat kebesaran. Ini loh yang akan kita wariskan, berkat kebesaran, berkat dimampukan untuk berhasil, berkat pengaruh meninggalkan warisan untuk anak cucu, berkat untuk menjadi berkat. Kita tidak lagi cari berkat, kita distributornya berkat Tuhan malahan untuk dunia ini. Berkat pertahanan, Tuhan mengutuk orang yang mengutuk kita kok. Tuhan berjanji kepada Abraham. Berkat generasi dan berkat keturunan. Tapi kalau kita nggak alamin ini, berarti kita belum ngerti kita punya perjanjian. Masuk lebih dalam, maksud saya. Kekuatan perjanjian, kita harus mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Jika nggak tahu, ya orang lain yang akan naruh identitas palsu dalam hidup kita. Kalau anak saya nggak tahu dia anak saya, orang lain bilang, lu jangan bukan anak bapak lu, dia bisa goncang. Tapi kalau dia ngerti dia anak saya, orang lain ngomong apa juga nggak jadi urusan gitu loh. Kita tahu nggak kita anak Tuhan dan kita pewaris janji Abraham ini. Lanjut lagi. Ketika saya dalam satu penyembahan, Tuhan ada kasih lihat saya suatu kayak vision ya. Tapi saya cari-cari di gambar nggak ketemu yang mirip sebenarnya. Tapi ini yang paling mendekati. Di sini saya melihat waktu saya lagi worship Tuhan, saya melihat saya lagi tersungkur. Di depan saya terbentang sebuah jalan darah. Waktu saya berjalan di atas jalan darah itu, saya langsung dalam kondisi berdiri langsung jatuh lagi ketika saya lagi masuk dalam sebuah kedalaman. Karena ketika saya injak jalan darah itu rasa betapa cinta Tuhan yang luar biasa itu kayak kayak masuk gitu. Dan ketika saya berjalan di atas jalan darah itu, di kanan kiri itu si setan itu kayak berusaha mau masuk, mau mengintimidasi hidup saya, tapi nggak bisa. Seperti yang saya cari paling mirip yang masih mungkin bisa menggambarkan, mungkin ya gambar ini kali. Ini salib Tuhan Yesus itu seperti kayak jalan darah itu. Kanan kirinya kalau lihat itu ada api. Kalau yang saya lihat dalam vision saya sih itu sebenarnya setan semua, dan salib itu sebenarnya darah semua tuh. Seperti yang ada di gambar sampingnya tuh. Darah semua itu seperti itu. Jadi di zaman perjanjian lama, ketika imam itu mau bertemu sama Tuhan, dia akan melakukan persembahan. Itu sapi lah, dia dibelah dua semuanya, benar-benar dibelah dua, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Darahnya itu akan tercurah di tengah. Di atas persembahan darah itulah si imam itu baru bisa berjalan. Karena upah dosa adalah maut. Setiap kita itu berdosa. Tanpa ada sesuatu yang mati, maut untuk menggantikan karena kita dosa ini, si setan itu akan selalu mengintimidasi, akan nuntut. Ketika Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dia mati sekali dan untuk selama-lamanya, itu kayak di depan kita terbentang satu jalan darah. Yang mana ketika setan mau mengintimidasi kita, selama kita ada di dalam jalan itu, setan gak punya kuasa untuk mengintimidasi. Karena dia bilang, lu salah, darah ini sudah tercurah yang membayar setiap tuntutan dosa kita sebenarnya. Setiap kali setan mau mendakwa kita dengan penyakit, dengan kemiskinan, selama kita ada di dalam jalan darah ini, selama kita ada di dalam Tuhan Yesus. Waktu saya worship itu, saya masuk dapat vision ini, Tuhan kayak ngomong gini, Will, lu gak usah takut, jalan aja, gak usah terintimidasi. Disinilah yang terjadi di Mazmur 91 yang dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, dia akan berkata bahwa dia adalah Tuhan kita. Dia akan lihat di kanan kiri rebah, tapi dia akan berjalan. Kenapa yang di luar jalan darah ini akan rebah? Karena mereka tidak dalam perjanjian dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka tidak dalam perjanjian dengan Tuhan, ketika iblis mengintimidasi, mendakwa mereka, mereka harus bayar dengan kekuatan mereka sendiri. Dan gak bisa, teman-teman. Gak bisa bayar dengan kekuatan sendiri. Makanya kenapa kita butuh Tuhan Yesus.
Kemarin ada satu kali orang ngobrol sama saya, dia tanya gini, kata siapa Kristen yang paling benar? Emang agama lain nggak bisa bawa ke Tuhan juga? Contoh agama apapun lah ya, kan kita ada 5 agama di Indonesia. Selain Kristen emang nggak bisa bawa ke Tuhan? Bisa. Saya bilang ya bisa aja sebenarnya. Agama apapun. Cuman lu bisa nggak ngelakuin semua yang diminta di kitab suci itu? A sampai Z, semua perintah dan larangannya lu ikutin, bisa nggak? Mau Buddha kayak, mau Hindu kayak, mau Muslim kayak, mau siapapun, nggak ada yang bisa. Orang ini pun juga bisa bertanya, dia kayak tanya lagi, emang kita orang Kristen bisa ngelakuin A sampai Z apa yang Tuhan mau? Kita nggak bisa juga. That's why kita butuh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus yang melakukan itu semua buat kita. Bagian kita menerima Dia, masuk kepada kedalaman, berjalan di dalam Dia, punya perjanjian dengan Dia, bertambah dewasa di dalam Dia, baru kita bisa berjalan. Karena Tuhan Yesus yang udah itis dan di kayu salib, Dia yang menggenapi semua hukum Taurat itu. Memang kita juga nggak bisa, semua agama juga nggak ada yang bisa. Makanya kenapa Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa kita berjalan di atas jalan darah ini bersama dengan Tuhan Yesus, yang kita hadapi cuma kematian doang. Di sini saya ada tulis Ibrani 10 ayat 19-23 dikatakan gini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Waktu kita memilih jalan ini buat saya kayak jalan kemuliaan. Kadang kita bilang, oh mau janji Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi tahu nggak jalan kemuliaan itu apa? Pada waktu kita melekat kepada Tuhan, maka hikmat itu turun, sehingga kita akan mengenali dan berjalan dalam jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan nggak pernah dengan pikiran kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri, apalagi dunia. Jalan kemuliaan itu buat dunia itu adalah sebuah kebodohan, karena dunia nggak mengenal Tuhan. Saat kita menyadari pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, apa yang sudah Ia bayarkan untuk kita, sehingga kita bisa mengasihinya dengan segenap hati, bisa mengasihi musuh kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, mengampuninya dan mulai melangkah dalam jalan kemuliaan, kita baru mulai masuk ke dalam situ. Waktu kita bisa meletakkan setiap pikiran, perasaan, emosi kita di atas mezbah, waktu pikiran kita dikecewakan, waktu perasaan kita disakiti, tapi kita bisa bilang, Tuhan, saya persembahkan semua ini di hadapan Tuhan, menjadi mezbah yang harum di hadapan Tuhan. Itu kita lagi berjalan di atas jalan kemuliaan ini. Seperti Maria bilang, Maria kan di saat itu dia lahir, hamil kan, kayak di luar nikah kan. Hukum Taurat saat itu kalau dia ketahuan hamil gitu dia bisa dirajam, dia bisa mati. Tapi dia berkata apa? Be it unto me, Lord, according to your will. Jadilah kepada aku Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus pun juga berkata gitu. Waktu dia di Taman Getsemani, dia keringat darah, dia bilang, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu mereka lagi jalan di jalan kemuliaan. Waktu perasaan kita bilang takut untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan, tapi kita bilang, perasaan saya boleh takut, tapi saya meletakkan perasaan saya di atas mezbah. Saya mau masuk kepada kedalaman, kepada jalan kemuliaan. Waktu pikiran kita disakitin, kita maunya ngebales. Waktu kita mau nipu orang supaya dapat untung lebih banyak, tapi kita letakkan, saya nggak mau, saya mau ikut apa kata Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu kita masuk ke dalam jalan kemuliaan. Iblis selalu akan berusaha memperkecil pijakan kita terhadap covenant dengan Tuhan, dengan semua logika yang dia taruh. Makanya kenapa kita harus menyelidiki apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia, bukan apa kata pikiran kita. Selidiki apa kata Tuhan tentang kemuliaan, tentang kedalaman, tentang kelimpahan, tentang kedewasaan. Itu yang akan membuat kita bergerak bersama Roh Allah, berkata-kata dengan iman dan percaya. Jangan seperti Simpson yang bermain-main dengan anugerah. Dia ditunjuk sebagai nasirnya Allah, tapi dia main cewek melulu sepanjang hidupnya, sampai akhirnya jadi gigolo, dipermalukan, sampai matanya dicungkil. Kalau kita semua di sini mewarisi anugerah dari Tuhan kan, kita semua pewaris janji Abraham juga.
Kalau kita bermain-main terus dengan hidup kita, dengan anugerah yang Tuhan kasih, dunia akan ujungnya mencungkil, karena memang dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau lihat semua yang terjadi di dunia hari-hari ini, saudara nilai sendiri aja. Jangan pernah seperti kayak si Simpson, sampai nasibnya tuh tragis bener. Jangan biarkan meremehkan si Delila. Delila ini artinya sesuatu yang membuat kita tertidur. Itu membunuh kita dengan semua kenyamanan. Comfort zone itu nggak pernah tentang enak. Kalau kita pikir enak ya, nyaman ya, comfort zone itu bukan. Kita mesti upgrade. Kalau kayak kita kerja aja, kita mesti naik jabatan dong. Masa kita cuma puas jadi OB doang? Kenyamanan jadi OB doang itu, ya bukan artinya OB itu rendah. Enggak, setiap apapun itu baik. Cuman jangan pernah puas di satu titik gitu loh. Kita harus upgrade. Yang Tuhan mau kita upgrade. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Masuk kepada kedalaman. Di kedalaman kita akan bersahutan dengan Tuhan, beresonansi dengannya. Beresonansi itu ngerti nggak resonansi artinya apa? Resonansi misalnya di sini orang petik nada G, di sana yang senar punya senar yang G juga dia akan berdentang yang sama. Ketika kita masuk di kedalaman, kita akan beresonansi dengan Tuhan. Kita akan bersahut-sahutan dengan Dia. Sehingga ketika Tuhan berkata pada hidup kita, ayo ikut aku, kita saat-saat ini kita adakan lawatan, atau kita mau bergerak menuai jiwa-jiwa, kita akan sepakat dengan Tuhan. Kita nggak akan bilang, Tuhan tapi saya lagi sibuk, Tuhan tapi saya lagi capek, Tuhan tapi saya lagi ini itu. Itu kita nggak beresonansi dengan Tuhan. Masuk pada kedalaman. Jangan puas hanya ada di halaman. Mari masuk ke kedalaman, ke ruang Maha Kudus. Memang di ruang Maha Kudus itu hanya ada tabu Tuhan, nggak ada keramaian seperti di halaman. Memang di situ mungkin kita rasanya sendirian, tapi disitulah momen keintiman kita dengan Tuhan. Oke, apa yang saya mau bagikan untuk yang kedalaman sampai di situ. Cuman saya mau sama-sama kita di sini mendeklarasikan iman. Jadi kalau teman-teman tahu, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mau buat perjanjian dengan orang secara dunia tubuh, perjanjian itu kita buat dengan surat. Tapi kalau secara roh, perkataan kita itu mengaktifkan perjanjian. Perkataan kita. Jadi ketika kita berkata-kata, makanya si setan itu selalu membuat kita berkata-kata yang mendatangkan kutuk, perkataan yang sia-sia. Karena setiap perkataan kita aktifnya perjanjian sebenarnya di alam roh. Makanya Tuhan bilang, di hadapanmu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat supaya kamu memperoleh kehidupan, jangan pilih yang kutuk. Makanya saya mau ajak kita semua sama-sama sebelum kita tutup, kita sama-sama berdiri, kita mau deklarasikan ini dengan pengertian, dengan dalam sebuah kedalaman, dengan sebuah ketetapan hati. Kita mau perkatakan ini bersama-sama. Ya, kita sama-sama, nanti saya hitung 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hanya oleh anugerahnya, mulai hari ini hati kami berdetak bersahutan dengan Tuhan. Kerinduan terdalam kami hanya untuk mengenal Tuhan dan isi hatinya, mempercayai hatinya dan sepakat dengan rencananya. Dan Tuhan menjawab kerinduan kami hingga langkah kami terarah pada pribadinya, hingga kami tidak berjarak dengannya. Seluruh nafas kami berkata, I am yours. Kami tidak lagi memikirkan dan mengingini yang lain selain apa yang Kristus inginkan. Mata, telinga, hati, seluruh sel kami adalah miliknya, hingga perkenanannya turun atas kami dan meterai cinta menjadi bagian kami sampai pada kekekalan. Selamanya kami milik Tuhan Yesus seutuhnya. Karena perjanjian darah, Tuhan memahkotai kami dengan cinta, sehingga tidak ada apapun yang dapat menjauhkan kami dari Kristus. Tidak ada lagi keletihan dan kebekuan, karena cinta Tuhan itulah kekuatan dan penggerak yang membuat kami mengerjakan destiny ilahi, dan Tuhan bersuka karenanya. Selanjutnya, kami tahu semua yang Tuhan izinkan terjadi itu hanya untuk menjadikan kami kekasih hatinya, yang berhiaskan iman dan pengharapan. Kami menikmati perjalanan bersama Tuhan kami. Dengan anugerah Roh Kudus, Tuhan membersihkan bejana hati kami hari-hari ini, agar hati dan hidup kami layak dan siap menerima semua yang terbaik yang Tuhan sediakan, yaitu apa yang tidak pernah muncul di pikiran dan hati kami, apa yang belum pernah kami dengar, dan apa yang mata kami belum pernah melihat. Karena perjanjian cinta dan everlasting covenant membuat kami intim dengannya, tidak berjarak dengannya,
Bahkan kami menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga lawatan dan mujizat segera dilahirkan di keluarga kami, bangsa kami, dan dunia ini. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan, kekuatan, kekayaan, dan keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Rajaku yang bersemayam di tempat maha tinggi, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus semua itu akan turun dan jadi dalam hidupku. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan, kerinduan Tuhan membawa kami sampai pada kedalaman. Biarlah Tuhan mendapati kami semua setia sampai garis akhir. Tidak ada destiny yang terpotong dari setiap kami. Tidak ada dari kami yang putus di tengah jalan. Kami mencapai garis akhir dan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan dalam hidup kami. Semua mencapai glorious finish dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga sudah selesai untuk ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan sesuai firman-Mu berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Terima kasih Tuhan, bagimu Tuhan segala kemuliaan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima semua berkat yang daripada Tuhan hari ini sampai pada kekekalan. Tuhan yang menjamin setiap kami dan seluruh keturunan kami. Haleluya.